Daerah Aceh. Panolon sayang niba tempatnya lalu dep mate. Refnya Rifki. Tanah kenapa Stop. Dumo. Oh ya. Aduh, ini sebenarnya lagunya keren Susah ya. Tapi Cuman susah ya nyanyinya ya. ya, ini sebenarnya lagu yang keren, cuman salah aja yang nyanyiin. Iya, salah kita yang nyanyi. Salah ya. kita yang nyanyiin. Suaranya yang salah ya. Sebenarnya lagu yang menceritakan tentang apa? Panorama Aceh Aceh, benar. yang luar biasa indah gitu ya. Dan biasanya kalau orang Aceh dengar lagu ini yang lagi merantau nih, misalnya dengar lagu ini pasti pengennya tuh pulang kampung, pengen cepet-cepet balik ke Aceh karena memang mengingat seperti apa indahnya Aceh. Benar. Nah, pas banget juga nih Tika. Saya penasaran ya kalau misalnya lagu-lagu Aceh itu sebenarnya seperti apa sih sejarahnya dan rekam jejaknya itu kayak gimana sampai sekarang seterkenal kayak sekarang ya, apalagi lagu tadi itu kan punya cerita sendiri gitu ya. Makanya mungkin seru kali ya kita ngomongin tentang permusikan atau sejarah musik yang ada di Aceh walaupun hari ini kita pakai baju Gun and Roses. Bajunya Guns N' Roses. Walaupun bajunya Harusnya Rafli Kande Iya, tulisannya ini. harusnya, cuman karena nggak punya, kecuali Pak Rafli nanti Mau endorse mungkin mau ya? endorse Bang Rafli. Silahkan dengan Ya. besar hati. Besar hati kita terima nih di sini wajahnya boleh ya gitu. Nah tapi kita bahas ini deh perjalanan musik Aceh gitu ya. Kayaknya seru nih dimana anak-anak sekarang mungkin taunya kan penyanyi-penyanyi Aceh yang zaman sekarang aja. Tapi sebenarnya kan Aceh ini punya beberapa masa di mana musiknya itu eranya tuh ada masing-masing gitu ya. Ada sempat di tahun misalnya 70-an, 80-an ada orangnya 2000, ada lagi beda lagi artisnya gitu ya kan. Oke, Tapi nah. mungkin yang paling apa nih? mendasar kalau kita ngomongin musik Aceh, nama siapakah yang paling Sering disebut. teringat? Teringat ya, yang paling sering disebut ya pastinya nggak jauh-jauh Rafli Kande pertama kan. Iya. Terus Sabirin Lamno. Iya, benar. Atau kita bahas dari zaman dulu nih. Kayak Boleh, ada tahun siapa? 70-an mungkin ya. Ketahuan ya tahun Ketahuan lahir umur ya, Waduh. ketahuan tahun lahir. Tapi kamu denger nggak sih Ki? Lumayan. Maksudnya kamu pendengar musik Aceh juga nggak? Pasti dong. Kalau misalnya dulu kali ya, pas kecil-kecil kan biasanya kan saya hidupnya di kampung gitu Iya, kan. Jadi di beberapa rumah itu memang sering muterin lagu-lagu Aceh dan itu speakernya nggak santai gitu. Iya, memang benar. Speaker acara orang nikahan. Acara orang nikahan yang diputar di rumah Benar, ya. sama CD ya. Iya, dulu tuh gitu. CD, benar. Dan memang diputarin dalam volume yang besar dan pastinya tetangga-tetangga pada dengar. Iya, Di hari Minggu pagi. Iya, biasa biasanya. benar. Malah kalau saya dulu tuh kalau khusus untuk kayak lagu-lagunya Rafli ya itu saat itu didengerin tuh hampir setiap pagi diputar sama orang tua saya. Jadi mengiringi langkah kami dari bangun tidur, sarapan, beres-beres sampai mau pergi sekolah itu yang terdengar adalah lagu Rafli. Lagu Rafli pada masa itu Pada ya. masa itu. Selain itu juga kalau misalnya ngebahas soal musisi 70-an atau 80-an, 90-an ya, itu 3 tahun-tahun di mana para musisi Aceh ya itu lagi hype-hype-nya juga. Oke. Industri musik di Aceh juga lagi bagus-bagusnya Lagi juga pada mulai saat itu. bangkit ya Lagi gitu mulai ya. bangkit. Salah satunya mungkin yang paling terkenal pada saat itu Firsa Agam misalnya Oke. terus Tapi kamu dengerin juga nggak sih Firsa Agam? Firsa Agam dengar. Oh, iya. Dengar. Sengaja, nggak sengaja dengar mungkin Oh, ya. nggak sengaja, tapi Karena diputarin juga kan, dan pasti kita secara nggak langsung pasti dengar kan. jadi kayak kalau bahasa sekarang terotak gitu. Terotak ya, benar. Lagunya Lagu-lagunya terotak. terotak gitu. Iya. Banyak musisi-musisi pada saat itu yang terkenal. Nur Hayati Atta. Ramlan Yahya Ramlan juga Yahya ya. juga. Nah, itu kan dekade itu ya. Jadi memang kayak seperti yang Rifki bilang tadi, Firza Agam, terus Benar. Ramlan Yahya, terus kalau yang cewek siapa ya, Ki? Kalau yang cewek pada masa itu ada satu artis itu namanya Nuharsanah Tala. Oke. Yang top juga pada saat itu mungkin para penonton ya, sobat-sobat bijak kayaknya pada tahu juga ada Ibnu Harhas, ada Maepong juga ya, itu lagu Oke. Aceh juga tuh yang lucu-lucu Oke. ya pada masa jadi itu. ini musik-musik komedinya juga ada ya? Musik komedinya juga ada pada masa itu. Oke. Kamu tahu sejarah banget ya? Yusbi Searching ya? Yusuf itu Iya. mungkin nanti setelah 2000-an kita bahas. Tapi Oke. ini 70, 80, 90 dulu. Jadi ada mereka-mereka yang mengisi musik Aceh saat itu ya di tahun Benar. 70 80-an ya Ki. Iya, oke. Dan saat itu musik Aceh juga kan masih
konsepnya tuh masih kayak lagu Melayu Lagu gitu Melayu, ya kan, lagu Melayu gitu ya, masih belum yang apa ya, mungkin seetnik saat sekarang mungkin saat itu ya gitu. Jadi masih walaupun memang berbahasa Aceh gitu ya. Pada saat itu mungkin lagu-lagu kayak Firsa Agam itu kan mengisahkan tentang kehidupan, ada beberapa dan mengisahkan tentang cinta, biasanya putus cinta atau cinta yang tidak direstui, atau kayak misalnya Sabina Lamno itu menceritakan tentang si kaya dan si miskin, yang memperebutkan harta, bukan. bukan. Memperebutkan kayak misalnya, bukan memperebutkan tapi menjalin kisah cinta. Jadi ada nih kan cerita-cerita di sosial masyarakat kita yang mungkin orang kurang mampu sukanya sama orang yang lebih kaya gitu, sedangkan dia minder gitu kan. Nah itu juga ada diceritakan dalam lagu-lagu gitu, tapi dibentuk dalam sebuah lagu. Wah, jadi sebenarnya beragam banget juga ya gitu. Bahkan dari yang kalau kayak kita kan mungkin kita belum nggak tahu banyak informasinya karena memang kita tidak hidup di masa itu BTW, tapi memang kita masih bisa searching. Walaupun sekarang kayaknya untuk nyari informasi tentang musik Aceh di tahun 70-80-an tuh susah ya kalau modalnya dari searching di Google misalnya atau di internet gitu. Tapi mungkin kita harus nanya langsung juga nih ke pakar-pakar musiknya atau para seniman-seniman senior yang ada gitu. Betul. Ya. Apalagi masih agak sedikit susah nyari di Google ya, karena kita ngerasain langsung tadi ya, nyari di Google itu sebenarnya belum banyak yang posting dan belum banyak yang nulis. Jadi ya di YouTube mungkin kalau ada yang upload ya silahkan, kita pengen juga gitu. Iya benar. Itu kayak yang kamu sebut tadi siapa, Ibnu Jamil. Bukan. Itu artis, nggak nyanyi dia. Nggak, ada Ibnu Arhas. Siapa itu? Iya, kalau nggak salah ya. Itu dia tuh juga seniman, tapi juga dalam karyanya itu menyelipkan apa sih, kayak kisah-kisah tembang-tembangnya tuh tentang kayak apa sih judulnya, Paro Tulo kalau nggak salah. Nah dan beliau ini juga apa sih, politik juga, ulama juga gitu, maksudnya pokoknya tahun 80-an tuh juga lumayan booming gitu. Oh iya, ada pernah saya dengar lagu Paro Tulo. Itu kan misalnya kan lebih ke mengisahkan tentang kegiatan masyarakat ya. Iya benar. Jadi secara nggak langsung, nah ini lebih relate ya. Lebih relate, dan pastinya juga itu kan memperkenalkan budaya-budaya masyarakat lokal dan secara nggak langsung juga menceritakan. Jadi kan kalau misalnya kita ngomongin soal lagu ini kan everlasting ya, kan? Bisa didengarkan kapan saja. Jadi ini masuk dalam rekam jejaknya sejarah-sejarah di satu daerah gitu. Benar. Jadi mungkin musik zaman 70-80-an itu benar-benar seperti apa ya, mendongeng gitu ya, atau mengisahkan seperti apa kehidupan masyarakat yang ada saat itu gitu ya. Terus juga orang jadi tahu, oh ternyata seperti ini loh adat budaya di Aceh gitu ya, lebih kayak gitu ya mungkin apa sih, kayak musik Aceh saat itu gitu. Benar. Nah selain kisah cinta-cinta juga gitu ya, ada juga para musisi yang mengisahkan tentang kejadian-kejadian lucu misalnya. Kalau mungkin kamu pernah dengar yang namanya yang kayak lagu Nek Yublo Bakung dengan Ubat Igo. Jadi kayaknya ada deh, ya benar. Dia suruh beli ini tapi dia malah beli yang lain gitu. Jadi benar. itu kan mengisahkan masyarakat juga, dan itu kita lupa itu kan jadi apa? Jadi kejadian sehari-hari kan. Iya benar. Normal dilakukan. Normal yang kayak gimana orang tua kita nyuruh beli apa, kita pulangnya dengan beli apa gitu. Dan biasa gitu. Memang itu kejadiannya di apa sih, kayak di desa-desa gitu kan. Memang masih ada warung-warung kecil yang berada di dekat rumah kayak gitu ya. Jadi memang masih relate banget sama kehidupan masyarakat saat itu. Iya, belum lagi ditambah ini Tika, biasanya video klipnya. Jadi kita tahu kondisi Aceh saat itu tuh kayak seperti gimana. Apa gitu, benar. Kalau kita mau referensi apa sih, kayak mana sih Aceh tahun segitu. Iya, dengan lagu yang seperti ini. Jadi kita tahu ya, oh kehidupannya seperti ini, kondisinya seperti ini gitu ya, dengan video klip yang mereka tampilkan gitu. Oke, paling referensi kita cuman video klip sih ya kan, kalau untuk tahun 70-80-an gitu ya. Nggak banyak yang bisa kita cari, kecuali memang kita mendatangkan langsung musisi atau juga seniman seniornya gitu ya. Benar. Oke, itu di dekade 70-80-an. Berlanjut ke 90 sampai 2000-an lah ya. Nah, itu ini beda lagi nih ceritanya. Beda lagi ceritanya. Tapi kalau di tahun itu 90-an atau 2000-an itu kayaknya kita masih bisa nge-reach informasinya gitu, karena memang saat itu mungkin kita masih
SD mungkin ya, TK, tapi kita udah sadar mendengarkan lagu-lagu Aceh saat itu gitu. Apalagi masih sangat familiar seperti Rafli Kande ya saat itu ya. Rafli Kande ya pada masa itu ya memang lagi booming-boomingnya juga, dan momen-momen di setiap momen mereka hadir gitu ya. Kalau ngomongin soal 90-an itu banyak juga musisi-musisi seperti Moritza pada masa itu yang merilis beberapa lagu. Terus siapa lagi? Ada Seramo Reggae juga. Nah, ya. tapi yang menarik kita bahas satu-satu deh ya, kayak misalnya nih dari Rafli Kande sendiri ya. Rafli ini kan saat itu hadir memang dengan musik atau juga dengan lagu yang liriknya itu menceritakan kondisi saat itu. Kita kan dalam masa konflik ya itu kalau nggak salah dari tahun-tahun segitu. Jadi rata-rata musik atau juga lagu dari Rafli Kande ini sendiri isinya tuh memang cerita tentang seperti apa kondisi masyarakat saat konflik saat itu. Konflik. Ya, jadi ada juga judul apa sih kayak anak yatim misalnya gitu kan, dimana itu menceritakan anak yang kehilangan orang tuanya, yang nggak tahu di mana kuburannya gitu. Benar. Pokoknya itu benar-benar menceritakan kisah atau juga ratapan gitu ya, ratapan-ratapan dari kondisi masyarakat saat itu. Oke, nah selain itu juga ada sebuah lagu yang fenomenal banget ya di tahun 2000-an itu, yang sampai dilarang katanya, dicekal untuk didengar ya pada saat itu sejarahnya juga menarik. Nah, jadi musisi pada saat itu yang satu kelompok musisi ya yang bernamakan Nyawong pada saat itu sempat mengeluarkan album ya. Jadi ada beberapa lagu di dalamnya. Dan pada masa reformasi Orde Baru pada saat itu ya, lagu-lagu mereka ini dicekal karena dianggap provokatif. Mempropaganda ya jadinya. Mempropaganda jadinya, akhirnya dilarang dan dicekal, biarpun peredarannya pada saat itu sangat tertutup gitu. Iya, tapi tetap ada gitu ya, hanya saja tertutup gitu. Benar. Jadi orang sempat dengar juga ceritanya bahwa ketika orang pengen dengar lagu-lagu yang ada di album itu memang harus sembunyi-sembunyi gitu. Ketika misalnya kondisinya nggak aman, mereka harus bukan cuma matiin lagunya, tapi juga sembunyiin kasetnya. Bahkan juga. Kasetnya itu pun nggak boleh ditemukan ada di rumah masyarakat saat itu. Saking ininya ya, karena dianggap propaganda, padahal pada saat itu klaim dari penciptanya adalah hanya ingin menceritakan kondisi sosial di Aceh itu seperti apa gitu. Ya, realita yang ada lah saat itu ya gitu. Tapi dianggap mungkin ya itu tadi provokatif gitu. Benar. Ya. Tapi sebenarnya kita tertarik sih untuk mengulik ini lebih dalam, cuman kita kayaknya butuh narasumber yang memang benar-benar pasti dan ada saat itu, bahkan mungkin salah satu musisi yang ada gitu ya. Mungkin nanti di segmen lain mungkin ya, atau di program lain ya, mudah-mudahan bisa kita undang, kita datangkan langsung gitu ya. Tapi ini menarik gitu. Benar, karena istilahnya di situ juga ada beberapa lagu yang menarik juga, selain apa tadi ada Doda Idi juga. Iya, Doda Idi itu juga sampai sekarang kayaknya masih kita dengar gitu ya. Karena memang saat itu Nyawong dan juga Rafli Kande saat itu musisi-musisi yang memang hits di masa konflik saat itu. Ya kan, walaupun memang perkembangan musik Rafli yang lebih bisa diterima oleh masyarakat saat itu karena yaitu tadi isinya juga kayak lebih relate dengan masyarakat gitu, nggak berat juga, mungkin nggak provokatif gitu lirik-liriknya ya. Jadi masih bisa diterima sama masyarakat, masih boleh didengarkan dengan bebas juga gitu. Nah, terus lanjut lagi nih, ada di masa tsunami, musibah tsunami tahun 2004 kan? Iya, dan itu kan masih dengan musisi yang sama juga ya. Rafli juga masih hadir di kondisi tsunami itu dengan lagunya saat itu apa ya kalau nggak salah? Ya Robbana, benar-benar itu. Jadi setiap tayangan yang menayangkan tentang tsunami, rata-rata tuh backsoundnya lagu Rafli gitu, yang ya Robbana gitu, kayak memang udah pasti aja kayak gitu ya. Benar. Jadi di lagu itu sendiri memang menceritakan tentang menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan itu adalah salah satu orang yang punya kuasa lebih besar gitu ya. Jadi kita sebagai manusia ya cuma bisa berpasrah dan berdoa aja gitu. Jadi pesan moralnya juga ada di lagu itu. Nah gitu, rata-rata lagu-lagu Aceh ini banyak pesan moralnya gitu kan. Terlepas dari yang mungkin temanya cinta-cintaan ya, tapi kayak lagu Rafli mungkin, terus juga lagunya Nyawong gitu ya, itu banyak sekali pesan-pesan moral yang
ada di dalam lirik-lirik lagu mereka gitu ya. Benar. Oke, terus siapa lagi Apalagi, nih ya. yang sempat hits di tahun 2000-an itu ada Seramo Reggae. Seramo Reggae. Iya, ini Nah, kan itu juga satu genre baru tapi ya. iya pada saat itu ya. benar. Ini lebih chill Lebih ya. chill ya. Biasanya Cek, lebih cek, chill. cek, Ya. cek. Lebih chill Seramo Reggae. Tapi memang mereka juga apa ya? Ini masanya juga banyak banget nih kalau Seramo Reggae ini. Jadi kayak itu kan dia hits di misalnya 2000-an lah ya. Kita bilang nggak usah di 2000-an. Tapi di beberapa waktu yang lalu ketika berada di satu acara gitu dan mereka sebagai talentnya bintang tamunya gitu, itu masanya juga masih sebanyak itu Ki, dan rata-rata umurnya itu usianya tuh usia anak-anak Usia sekarang muda gitu, gitu ya, iya iya bener. Kayak apa mereka benar-benar dengar lagunya Seramo Seramo Reggae Reggae gitu, gitu ya. tapi ternyata mereka bisa menyanyikan itu dengan fasih, berarti kan Hafal mereka dong, nggak berarti mau dengar. denger Nah, gitu. Jadi benar. ternyata memang masanya nggak cuman ada saat itu, tapi sampai saat Sampai sekarang ini juga ada Seramo gitu Reggae ya. memang Everlasting ya. Tapi ngomongin soal Seramo Reggae itu unik juga ya. Maksudnya di saat musisi-musisi Aceh itu masih ngebawain lagu Melayu pada masa itu ya. Jadi genrenya berubah nih. Tiba-tiba datang Seramo Reggae Iya, ya, iya, benar. dengan genre yang berbeda dan Iya. ternyata bisa diterima sama masyarakat Aceh Iya, benar. pada saat itu gitu ya. Dan mereka juga menceritakan tentang kisah cinta ada di situ. Terus masalah lincah yang paling terkenal ya. Iya benar Ya. benar, dan itu memang bisa dinyanyikan secara apa ya sepasih itu Sepasih gitu, itu, benar. anak-anak Gen Z ini menyanyikan lagu Nah, lincah. uniknya secara nggak langsung mungkin kita sadar nggak sadar nih ya, kalau misalnya ada lagu Aceh yang memang disukai sama anak-anak muda, secara nggak langsung kan mereka juga memperkenalkan bahasa Aceh ya ke anak-anak muda yang mendengarkan. Iya, Jadi benar, secara benar, nggak langsung kita kan mungkin kita bisa nyanyiin, biarpun mungkin kita nggak tahu Nggak tahu artinya artinya. gitu, tapi kan secara nggak langsung kita udah ngomong bahasa Aceh gitu. Nah itu juga pengaruh ya mungkin ya Iya, buat anak-anak karena muda juga. di lirik-liriknya itu kan ada beberapa bahasa-bahasa Aceh yang nggak familiar Benar. saat ini, tapi itu Iya, iya. bahasa-bahasa Aceh yang berat lah kalau kita bilangnya gitu. Tapi ada di situ dan yang unik gitu, yang nggak dipakai dalam bahasa Aceh sehari-hari, Betul. tapi mereka jadikan lirik, dan itu jadi apa sih kayak edukasi juga mungkin ya ke Gen Z gitu, bahwa oh ternyata bahasa Aceh juga ada yang kayak gini, Ada yang kayak gini, gitu. gitu. Seru banget karena memang Seramo Reggae ini selain personilnya ini juga apa ya, ramah-ramah banget gitu ya, karena pernah ketemu saat itu dan mereka benar-benar apa sih kayak Baik-baik gitu ya. bro banget gitu Iya. loh, chill Chill. bro gitu, yo gitu. Hey, Tika. Yo, Nggak yo. sambil tutup mata juga Yo. ya. Terus kalau Seru, dari iya benar. ini apa, dari apa sih genre rock, Genre rock ada siapa tuh pada masa ada itu? Tangke. Ada Tangke, benar. Ya, itu juga fenomenal ya Karena di dia Aceh. ngebawa ini nggak sih, ngebawa musik etnik juga ya, di dalamnya ada Iya. rapai juga Iya, kan? benar. Nah, itu yang Jadi buat dia makanya menarik. ini menjadi satu yang unik ya. Spesial juga mungkin ya, apalagi dari Aceh gitu kan. Benar. Ini Oke, Tangke. lagunya yang terkenal itu kayaknya apa ya judulnya kalau nggak salah? Lagu Gereda, apa? Gereda ada juga nih, Gereda. Gereda. Terus grup. Tuh. Ya. Kan kayak kita tuh Gereda tuh kan bukan bahasa hari-hari Iya, kan, benar-benar. ya kan? Ya, Gereda itu kan rakus kan? Iya, kayak rakus gitu, tapi kan bukan bahasa hari-hari gitu. Tapi diperkenalkan oleh musisi-musisi musisi. Aceh ini Lewat lagu. lewat lagu. Terus di 2000-an siapa lagi yang hits itu ada Liza Aulia. Nah, ini juga Kutiding lah. ini luar biasa nih. Kutiding lah. Ketika Liza Aulia ini muncul, ini benar-benar apa ya, dengan kutidingnya gitu. Ini kayak gempar seluruh Aceh nggak sih gitu. Benar. Bahkan untuk acara-acara atau event-event nasional, internasional, kalau ada hubungan dengan Aceh itu kayak udah pasti banget lagu yang diputarin itu adalah Kutiding gitu. Dan ini memang benar-benar jadi apa ya, kayak identitas Aceh banget gitu dengan lagu Kutiding gitu di Iya. setiap event-event yang ada, apalagi kalau memang eventnya adanya di Aceh gitu. Selain itu juga ada ini lagu yang seru tuh lagi dari Liza Aulia. Grup pasang Iya jabet. pasang Alah, jabet ya, apa sih namanya? Grup pasang kuda. Iya benar. Nah, itu juga lagu yang sempat dibawain di PKA 8 kemarin sebagai lagu penutup
ya di acara pembukaan PKA 8 kemarin, dan itu juga bikin animo masyarakat tuh jadi luar biasa Ya, gitu, semangat lagi gitu, benar. walaupun ini udah mau selesai acaranya tapi semuanya kayak ikut grup-grup juga ya? iya, grup-grup juga ikut euforianya gitu ya Benar. dengan lagu Liza Aulia. Pasang Jabet ya waktu Grup-grup itu Pasang lagunya. Jabet ya. Terus Jadi, kan terkenal. mulai ini lagi nih Liza Aulia belakangan, karena memang dia yang menyanyikan lagu Theme songnya theme songnya PKA 9. Iya, 8. 8 ya? 8. Oh, salah ya. 8 Kemana aja saya cuma sehari datang tidur PKA. tidur ya gitu. Dan sebenarnya mungkin kalau orang yang kenapa sih Kutiding ini bisa Seterkenal itu. seheboh itu gitu ya, padahal memang lagu ini itu berisi syair-syair gitu loh Ki, jadi kayak syair zaman Aceh kuno. Nah, Oh, oke, kayak mantra itu bukan sih? iya kayak mantra gitu. Jadi memang kalau mau dilihat lagi nih, sebenarnya lagu ini tuh sangat sakral karena memang katanya nih lagu atau juga syair untuk memanggil sosok harimau putih. Apa? Nah, gitu. Datang nggak harimaunya kalau kita nyanyi? Jangan, Tapi katanya ada yang jangan. dihilangin ya? Iya, Makanya ada nggak- beberapa syair ya? baitnya Bait yang, syairnya. yang dihilangin ya? Coba aja kalau nggak dihilangin ya, semua orang nyanyi terus masing-masing Harimau putih harimau datang putihnya udah ya, rame ini gitu. ngeri juga sih kayak Iya, gini ya. benar. Oke, Oh, tapi iya, memang jadi mantra. ya karena mungkin itu mantra, jadi memang benar-benar bisa kayak menghipnotis semua orang yang Menghipnotis, ya, mendengarkan lagu Kutiding itu, sehingga Liza Aulia saat itu memang booming banget keluar dengan lagu Kutiding, walaupun banyak lagu-lagu lainnya yang dinyanyikan. Yang dinyanyiin. Iya, tapi memang Kutiding ini, aduh, Hei, tuh kan udah gerak dia tuh. Wah, Dia butuh bahu untuk bersandar. ini gara-gara Ki. Kutiding ini kayaknya. Nah, jadi memang balik lagi lagu-lagu Aceh ini memang penuh dengan ya syarat makna gitu ya, Benar. banyak maknanya gitu. Ini juga kalau nggak salah lagu Kutiding ini juga sempat dinyanyikan atau juga sempat diputar di beberapa event-event internasional Ki. Gitu. Udah go internasional dong ya berarti lagunya ya. Udah go internasional banget gitu. Segila itu, sehebat itu. Iya, kita amazing. nggak tahu gitu. Luar biasa ya. Tapi memang kalau misalnya ngomongin soal Liza Aulia, luar biasa sih pengaruhnya. Iya, jadi memang dari era 70 80 itu sampai 2000-an itu memang musik Aceh itu nggak ada jedanya gitu. Kayak ada terus ikonnya, Benar. ada terus musisinya yang hidup di setiap era gitu, sehingga musik Aceh ini ada terus gitu dari 70 sampai di 2000-an. Jadi nggak sempat ada kayak penurunan misalnya kayak Inflasi. bukan. Misalnya Jadi nggak hilang ada gitu, tuh hilang nggak tiba-tiba ada. musik Aceh tergantikan mungkin dengan musik-musik Melayu lain, nggak sempat di masa itu ya gitu. diisi terus sama musisi-musisi Diisi baru. terus dengan musisi-musisi yang luar biasa yang memang sekali muncul itu langsung boom. Langsung Tuh, booming gitu ya. Gitu. Terus keren apa banget. lagi? Ada siapa lagi? Terus ada lagi tadi kalau kita bahas Liza Aulia itu sama dengan Cut Aja nggak ya? Cut Aja itu tadi di masa ini ya, di masa konflik ya, Di itu masa sama Rafli konflik, tadi ya. ya. Benar, sama Nyawong kan? Iya Ah, benar itu benar. kan kayak lagu Kurung Arakundu dan lain-lain. Oke Iya. ya, setelah Liza Aulia itu muncul lagi Berge. Nah, Iya kan? Nah, nih, ini kan- yang unik nih. Nah ini kan peralihan dari Liza Aulia ke Berge ini kan bisa dibilang sangat Beda Beda, ya, beda gitu. istilahnya beda genrenya. genrenya beda, Segmennya beda. beda gitu. Jadi istilahnya ternyata ada pengikutnya juga nih dari musisi Berge ini ya, karena dia kan lagunya lagu komedi. Iya, Ya, benar. lagu komedi yang memang agak ke Indiaan juga Benar, gitu. benar. Jadi buat masyarakat yang mau nyanyi itu familiar sama nadanya. Iya. Apalagi dia kan mengulang misalnya kata-kata kayak cok silop. Iya, benar. Jadi memang benar-benar musik komedi banget Iya, ya. benar, komedi. Dia Karena musik memang komedi kan mainnya. kalau di masyarakat kita ya, musik-musik komedi kayak gini memang mudah banget diterima sama Benar, masyarakat gitu, benar. mudah diingat juga. Dan mungkin saat itu yang bikin Berge ini juga sempat hype banget itu karena selain lagu-lagunya mudah dicerna, enak didengar, terus easy listening lah gitu ya. Nah, video klipnya nih, biasanya model-model video klip dari lagu-lagu Berge ini cantik-cantik banget. Nah, jadi penanda gitu ya. Ya, ini kalau Berge nih pasti model video klipnya cantik nih. Jadi Mungkin itu juga ya
alasannya kenapa para bapak-bapak atau laki-laki akhirnya memilih menonton Berge? Karena kalau udah masuk video klip Berge berarti udah proof ya? Udah proof cantiknya Udah ya. Dan proof rata-rata cantiknya. tuh model video klipnya Berge tuh sekarang udah jadi selebgram. Asik. Ya beberapa ada lah gitu ya yang memang karirnya dimulai dari video klipnya Berge gitu. Saking cantiknya tuh orang gitu. Jadi kayak ini nih keindahan cewek Aceh tuh ada di video klipnya Berge gitu. Kalau mau ngeliat cewek-cewek Aceh, boleh referensinya di video klip Berge. Ya jadi segitu fenomenalnya saat itu gitu lagu Berge. Walaupun memang lagunya ya gitu komedi ya, lucu-lucuan. Kamu ada yang tahu nggak lagu-lagu Berge? Iya, Cok Silop itu tahu. Cok Silop, ya. Terus apa lagi? Kamera lemplo. Bernam 12 bertuh. Nah, itu juga kan relate banget sama kondisi saat itu kan. Betul. Dimana orang lagi sibuk-sibuknya selfie dengan kamera 360, ya kan? Kayak semua orang harus pakai kamera 360 walaupun HP-nya nggak support. Download aplikasinya 360, misalnya gitu 360-nya gitu ya. Pokoknya yang lagi hit saat itu dijadiin lagu tuh sama Berge biasanya gitu. Nah, itu dia serunya kayak gitu ya. Jadi kita tahu yang lagi heboh, yang lagi seru pada masa itu apa gitu. Jadi nggak harus melulu searching ya. Jadi dari lagu aja kita kayak udah tahu ini yang lagi hits gitu ya. Karena kita kalau ngomongin soal lagu nasional lah ya, misalnya lagu artis-artis nasional itu kan kita cuma tahu ini lagu cinta gitu, lagu tentang sepasang kekasih atau apa gitu kan. Tapi nggak mencerminkan kondisi masa itu gitu. Iya, benar. Jadi kita paling tahunya dari video klip atau pakaian kan. Iya, jadi nggak selalu melulu mencerminkan itu ya maksud kamu gitu. Benar. Tapi kalau lagu Aceh memang banyak, ada beberapa yang memang mencerminkan kondisi Aceh pada saat itu gitu. Jadi kondisi remajanya, kondisi masyarakatnya itu bisa tahu dari lagu yang kita dengar. Gitu. Benar banget. Nah terus ada siapa lagi nih Ki? Setelah hadirnya Berge, yang hits kemudian itu ada siapa? Apache, ya kan? Benar. Ini juga dia nih lebih ke apa sih kayak grup band. Iya, grup band dan yang bikin masyarakat Aceh tuh ingat dan juga suka kayaknya ini panggungnya loh, apa sih kayak aksi panggungnya itu. Nah, aksi panggungnya ini memang benar-benar bikin kita tuh ingat sama Apache gitu kan, memang energik juga gitu ya. Terus dia juga sering kayak duet atau juga kolaborasi sama artis Aceh lainnya gitu. Iya. Jadi nggak jadiin artis-artis lain itu sebagai saingannya, tapi sebagai ini ya partner kolaborasi gitu ya. Karena memang nih grup band yang sangat terkenal juga di Aceh ya, dan menjadi idola anak-anak muda juga saat itu di tahun 2010 ke atas lah ya gitu ya. Dan kalau kita mau lihat lagi nih lagu Apache yang saat itu heboh apa aja? Yang saya ingat ini lon galak ke gata galak ke goblong. Iya, pokoknya cintanya tuh ribet gitu, complicated ternyata ya. Saya suka kamu suka orang lagi. Ke ron galak ke gata galak ke pokoknya gitu-gitulah, saya lupa. Iya benar. Tapi itu yang memang kayak hits banget saat itu gitu ya. Terus ada juga lagu-lagu mereka kayak misalnya Bek Karu-Karu ya kan. Terus ada juga terus Cicok Chan gitu-gitu ya. Pokoknya banyak nih kalau kita mau ngelihat lagu-lagu si Apache ya. Pada masa itu ya memang terkenal ya. Bek Panik juga ya, tadi Mona. Nah, Bek Panik, ya Mona benar. Iya, yang Bek Panik ini juga kan hits banget gitu, kayak nggak cuman jadi gini, karena lagu ini jadi kayak kalau ada kejadian atau apapun itu kondisi, jangan panik. Kita gitu. Tuh selalu kayak Bek Panik, ya kan? Udah jadi jargon. Tenang, Bek Panik gitu. Tenang, Bek nah, Panik. ini yang mereka pinter banget ngelihat peluang sih ya kan, bahasa-bahasa yang bisa dijadiin jargon gini dijadiin lagu sama mereka sampai akhirnya booming juga gitu. Tadi udah masanya si Berge, si Apache, terus ada siapa? Rial Doni. Ada Rial Doni juga yang terkenal pada masa itu ya. Rial Doni juga di 2010 ke atas ya. Iya benar. Itu apa sih lagu Rial Doni yang
Kalau Real Doni ini kan banyak kan lagu cinta-cintaan ya. Iya. Hati lelep film imbon, Hafal rindu lagi. dalam Wow, jantung, wow. rihun kegantung. Wow. Udah. Cukup. Ya, gitu lah ya. Oh, Itu jadi kamu real, penikmat ya. penikmat ya. Saya dengerin semua sih, karena Ini- lagu-lagu itu heboh pada Iya, masanya. benar-benar. Di Ini mana-mana gitu. mereka duo ya kalau nggak salah ya. Iya, duo. Mereka duo, memang apa sih kayak genrenya tuh musik pop Melayu modern, dan di YouTube itu memang rame banget tuh, penontonnya sampai jutaan kalau nggak salah ya. Jadi memang Iya. Heboh lah ya. seheboh itu, dimana mereka duo ini benar-benar menampilkan sesuatu yang beda gitu, hadir dengan menampilkan sesuatu yang beda kan. Kalau tadi tuh mungkin udah lewat tuh masa-masa cinta-cintaannya di 80-90-an tadi gitu, terus kan rata-rata tuh udah lagu-lagu yang isinya sehat, isinya apa sih kayak kisah realita yang terjadi saat itu. Benar. Terus juga muncul apa musik komedi. Nah, muncullah si Real Doni ini dengan lagu yang cinta-cintaan Benar. gitu. Jadi buat mereka yang merasa relate gitu ya, yang susah menyanyikan, nggak relate nih kalau lagunya bahasa Indonesia misalnya, Ya udah, hadirlah bahasa Aceh dia. gitu ya. Pilihan ya. Iya, itu kan dia sebenarnya dari 2018 juga udah ada lagu-lagu yang kayak Hana Mejudo, Sakit Hati. Nah, di 2020 yang Merindu ya kan, terus Gase. Nah, ini kan memang yang hits-hitsnya gitu ya. Oke. Itu udah selesai masa itu. Terus ada masa yang sekarang, itu ada seperti Orang Hutan Squad. Nah, Benar. ini juga kita kan udah tahu banget Orang Hutan Squad ini kiprahnya udah nasional juga gitu ya, udah main di beberapa event yang besar gitu. Terus juga ada Safira Amalia ya, itu kan udah di masa sekarang ya, Masa Ki. sekarang ya, oke. Ada siapa Nah, lagi yang kamu ingat? Ngomongin soal Orang Hutan Squad itu menarik juga tuh, karena mereka membawa keunikan musik Aceh, tapi dalam itu di situ kan ada etniknya. Terus mereka menggunakan kalau nggak salah 8 mungkin lebih ya. Ya. Tolong koreksi kalau salah. Pokoknya itu bahasa-bahasa suku Iya, yang ada iya. di Aceh gitu Iya, kan. iya, Dijadikan satu lagu dan menceritakan tentang masyarakat Aceh juga Iya, gitu. benar. Dan selain itu juga kan kalau ngomongin soal era-era hip hop nih ya. Era-era hip hop masuk ke Aceh kan tuh tahun 2008 tuh menarik juga, seru Iya. juga. Sampai sekarang akhirnya memberikan tempat sendiri nih Untuk musik hip hop ya untuk masyarakat Aceh gitu. Benar. Dan apa namanya, selain mereka kan ada juga yang mirip itu kayak ke beat. Ke beat, benar. Ke beat ini kan juga apa ya, bisa dibilang luar biasa, ini kancah internasional malah ya. Mereka Malahan sudah ya. mengharumkan nama Aceh itu di kancah internasional. Mereka sempat tampil di festival apa di Moskow gitu ya. Benar. Pokoknya boleh searching ya, boleh searching sendiri karena memang sekeren itu juga ke beat. Dimana personilnya tuh memang luar biasa banget. Musik mereka juga nggak biasa. Memang Benar. mereka membawakan musik etnik gitu ya. Dan apa ya, tapi masih bisa dinikmati dan ternyata itu menarik perhatian masyarakat yang ada di luar negeri sana justru seperti Benar. itu ya. Oke, terus juga Apalagi ya? masih di masa sekarang itu tadi ada Safira Amalia, ada Cut Zura Cut juga. Zura, benar. Terus siapa lagi? Banyak lah ya, pokoknya beberapa musisi-musisi Aceh yang saat ini namanya udah melejit banget. Nah, tapi apalagi tapi tapi di balik mereka semua, Benar. artis-artis yang melejit ini semua, pasti ada orang yang berjasa untuk itu. Mereka yang di balik dia? layar gitu ya. Siapakah dia kira-kira? Nah, siapa kalau ngomongin musik Aceh, kayaknya nggak mungkin lepas dari sesosok Ahmad yang- Dhani? Bukan. Oh, bukan. Yang bernama Syekh Siapa? Syekh Show. Syekh namanya. Siapa ya tadi? Bang Syekh Ghazali. Syekh Ghazali. Ini siapa yang nggak kenal Syekh Ghazali ini, yang memang mengorbitkan Raffi Kande, yang mengorbitkan Liza Aulia. Nah, yang membuat mereka nih booming gitu, dan banyak lagi artis-artis Aceh lainnya gitu. Jadi si Syekh Ghazali inilah orang di balik layar gitu. Orang yang memang mengorbitkan artis-artis Aceh, musisi-musisi Aceh lebih tepatnya, bisa menghasilkan
karya-karya yang luar biasa. Oke, nah tanpa kita sadari juga kita langsung mendatangkan Syekh Ghazali Nggak ada, belum, nggak di sesi ini ya, mungkin nanti di sesi lain ya. lainnya. Tapi memang beliau punya peran besar ya terhadap permusikan di Aceh. Benar, dan itu kan udah bisa dibilang di bawah kendali beliau, pengendali musik ya kan. Nah itu memang luar biasa saat itu. Ya, keren ya, jasa-jasanya luar biasa. Selain itu juga mungkin bergandengan dengan Mirza Tahir ya, yang benar. sempat mengorbit dan melatih talent-talent yang ada di Aceh ya, untuk akhirnya bisa mengolah vokal mereka supaya juga bisa bernyanyi akhirnya. Jadi luar biasa ya. Iya, dan tadi kita belum mention kalau si Syekh Ghazali ini kan juga punya kayak rekaman. Iya, di bawah Kasga Record. Jadi rata-rata dapur rekaman itu yang diorbitkan sama beliau itu di bawah Kasga Record. Nah, mungkin berbeda dengan Om Momo biasa kan disebut Om Momo itu Moritza. Itu yang memang punya sekolah musik. Sekolah musik yang memang juga menghasilkan para musisi-musisi luar biasa seperti salah satunya ada Haifa Azura. Nah, Haifa Azura ini kan juga anak didik dari si Om Momo ini gitu. Yang juga kan udah nasional juga tuh ya. Haifa Azura udah mulai ada di TV-TV nasional gitu. Kalau nggak salah Om Momo ini sempat jadi vokalis juga di Geisha ya? Bukan, itu Momo Geisha beda lagi. Ini Moritza, beda. Orang, beda. Tapi kayak kita ngomongin pakai sekolah musik gitu ya, kan kita ekspektasi kita pasti tinggi banget nih sama sekolah musik punya Om Momo gitu, karena memang sebagus itu juga kita udah tahu lah ya jebolan dari Moritza ini akan seperti apa, sama tuh lah seperti Haifa Azura yang juga udah menelurkan beberapa single yang juga memang bagus-bagus gitu. Karena suaranya juga bagus ya, karena hasil cantik juga. Terbitan dari Om Momo itu ya. Gitu, cantik juga gitu. Dan pokoknya musisi-musisi Aceh ini memang sebenarnya pada dasarnya talentanya itu luar biasa gitu. Belum lagi yang memang mungkin multi talent yang bisa kayak acting juga, nyanyi juga gitu. Tapi memang kalau untuk khusus musik sih rata-rata kita bisa bilang musisi-musisi Aceh ini luar biasa gitu ya. Dengan perkembangan musiknya juga. Perkembangan zaman gitu ya, tapi bisa bertahan dan lagunya tuh long lasting. Long lasting juga, iya kan. Salut juga deh kayak lagu-lagu Kande, lagu-lagu Rafli Kande gitu yang memang sampai hari ini pun kayaknya ini anak-anak kecil sekarang nih nggak tahu nih yang mana Om Raflinya gitu, tapi tahu nyanyiin lagunya gitu. Mungkin ini memang yang sebenarnya ketika mereka menciptakan lagu, ketika mereka menghasilkan sebuah karya, sebenarnya inilah yang diharapkan, ya kan? Tetap bisa long lasting, tetap bisa diterima oleh masyarakat, walaupun dinyanyiin, walaupun mungkin masanya udah berbeda, gitu. Siapa lagi yang kamu ingat? Kalau saya ini sih sebenarnya yang mungkin terakhir ya, kayak jebolan-jebolan talent lokal yang ngikutin ajang-ajang nasional. Benar kayak kita punya Lia yang jebolan Liga Dangdut. Iya kan? Aceh bukan ya? Bukan, Liga Dangdut Indonesia dong ya. Asia atau Indonesia? Ya benar. Terus? Itu kita punya Lia, terus kalau idol kita punya Nabila ya. Nabila Takia. Iya benar. Yang kemarin juga baru ini ya, sempat istilahnya menoreh prestasi juga. Benar. Dan udah nyiptain lagu juga, keren luar biasa. Salut. Wow, keren banget. Siapa lagi ya yang ada? Faulida juga. Faulida itu juga berprestasi juga pada saat itu. Jadi kita wajib bangga ya sama mereka-mereka yang sudah menorehkan nama Aceh dan membawa nama Aceh di kancah nasional gitu. Jadi luar biasa. Iya, karena kan balik lagi kita mungkin kalau dulu kita merasa udah deh nggak usah bersaing dengan nasional karena ya kita nggak bisa nih pasti gitu. Tapi ketika kita melihat banyak sekali sekarang talent-talent yang luar biasa dari Aceh gitu ya, yang memang
ternyata diperhitungkan gitu. Jadi Benar. mungkin membuat anak-anak Aceh lainnya itu termotivasi gitu kan. Jadi pengen ya nggak ada salahnya juga nih dicobain gitu. Benar. Dan ini juga membuka kesempatan, dan hari ini kita juga ngelihat mungkin terakhir juga nih ya, buat para musisi Aceh, dan hari ini itu nggak cuma musik Melayu aja, tapi ada musik rock di situ, ada musik punk di situ, ada musik pop. Jadi berbagai jenis musik yang udah ada di Aceh ini juga membawa kesempatan bagi siapapun untuk bisa berkarir di bidang musik gitu. Setuju banget. Ya pokoknya mudah-mudahan musik Aceh semakin bagus ya, semakin up gitu. Jadi kita tuh sebagai orang Aceh juga bangga, dan kita bisa nih bersaing di kancah nasional maupun internasional gitu. Benar banget, ya. setuju. Yaudah deh kalau gitu kita mau lanjut ngejam nih bareng Rifki kita ya. mau nyanyi-nyanyi lagi ya. Kali ini kita mau nyanyi lagunya Kebit-Bit deh. Kebit-Bit. Mau saing-saingan nih sama Kebit-Bit. Benar, setuju banget. Dan tapi kita ingetin juga nih buat para penonton ya. Para penonton. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe pastinya, dan jangan lupa komen di bawah ini ya. Benar banget. Terus nonton kita di BJ, tentunya di YouTube TVRI Aceh Official. Kalau gitu langsung aja deh, saya Tika pamit. Saya Rifki pamit. Sampai jumpa di episode BJ yang lain. Dadah. Bye. Ayo nyanyi lagi. Ya. Lagu apa nih?